Kurang lebih seperti itu guys untuk yang Swimlane diagram level 0 ini. Kita lanjut sekarang ke pembuatan Telegram botnya ya guys. Oke guys, sekarang langsung aja gue kasih tahu gimana kalian dapat membuat Telegram bot ya. Langkah yang pertama jelas kalian harus install Telegramnya dulu. Bagi teman-teman yang belum install Telegram di HP-nya ya, mau iOS base atau Android base sama aja harusnya. Bagaimana cara instalasinya? Setelah kalian install, kalian cari bot father guys. Bagaimana kalian dapat mencari bot father? Kalian klik ikon kaca pembesar di pojok kanan atas ini. Kalian klik dan kalian ketikkan bot father seperti ini. Nanti yang kalian pilih adalah bot father yang ada tanda checklist biru di paling kanannya seperti ini guys. Ini menandakan kalau bot father itu adalah bot yang resmi milik Telegram ya guys. Karena kalau kalian perhatikan di bawahnya juga banyak nih bot father yang abal-abal nih. Jadi kalian pilih yang ada tanda checklist birunya seperti ini. Kalian klik aja. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Terus lanjutkan tekan restart. Oke, muncul start ya. I can help you create and manage Telegram bots. Ini gue langsung aja klik new bot di atas ini, klik sini. New bot, alright, new bot, how are you? How are we going to call it? Please choose a name for your bot. Gua kasih nama di sini Papi Lelah aja lah ya. Papi Lelah bot. Papi Lelah. Oke, enter. Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in bot like this, for example Tetris bot or Tetris underscore bot. Oke, berarti gue kasih nama botnya Papi Lelah bot kayak gini ya. Gue kasih nama kayak gini. Nanti namanya sih terserah kalian guys mau kasih nama apa. Yang jelas kalau untuk username, arahan dari Telegramnya seperti ini. Harus berakhir ada botnya seperti ini ya. Tetris bot disambung atau dikasih underscore seperti ini. Oke, gue kasih nama ini aja untuk contoh kali ini. Ya, udah. Nah, di sini informasi yang harus kalian catat adalah token ini guys. Use this token to access the HTTP API. Nah, ini yang harus kalian catat ya. Oke, mungkin langkah-langkah untuk membuat bot seperti itu aja, nggak terlalu sulit ya guys. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau kalian penasaran bagaimana nanti hasil akhirnya Telegram bot, ini udah gue buat seperti ini. Bot yang akan gue pergunakan untuk memonitor adalah Gminer Mon. Nah, kalau kalian lihat nanti hasilnya akan seperti ini guys. Oke, kita lanjut. Alright guys, berarti kalian tadi udah tahu ya gimana cara membuat Telegram bot di aplikasi Telegram. Masih pada LAN Telegram bot ini. Sekarang berarti kita bertugas untuk mengkoneksikan Telegram bot yang tadi kita sudah buat di aplikasi Telegram ke sistem rig kita guys. Nah, untuk mengkoneksikannya di sini karena memang gua mau ngoding ya. Berarti kita membutuhkan bahasa pemrograman guys. Bahasa pemrogramannya seperti yang tadi saya sudah bahas juga di awal. Gua akan menggunakan Python di sini yang nggak terlalu sulit. Bahasa pemrogramannya juga cukup enak untuk kita pelajari, cukup mudah lah ya. Dan menurut gua Python itu cukup banyak dipakai di berbagai industri guys. Oke, untuk downloadnya gua pakai distribusi Anaconda aja ini guys. Kalian pilih di link ini Anaconda Products Individual. Nanti seperti biasa link-linknya akan gue taruh di kolom deskripsi. Kemudian kalian scroll ke bawah karena gue di sini pakai Windows, jadi kalian pilih aja yang ini nih guys, 64 bit graphical installer. Di sini Python yang terinstallnya nanti akan menggunakan versi Python 38. Untuk teman-teman yang sudah pernah ngoding sebelumnya dan menggunakan Python, gue saranin emang menggunakan Python 3 aja, terserah Python 3 berapa, cuman lebih baik sih Python 36 ke atas ya guys, 36, 37 dan sekarang yang terbaru adalah 38. Kalian klik aja download, nanti ini kebetulan proses downloadnya saya sudah berjalan. Nah, ini udah kelar nih, udah kelar, kita buka aja foldernya. Kemudian kita double klik, kita install dahulu. Oke, ini langkah-langkah step-step instalasi Anaconda. Kenapa di sini gue pilih Anaconda guys? Karena distribusinya nanti Python yang terinstallnya itu sudah banyak modul-modul yang ke bawah ya guys. Modul-modul penting yang sering dipakai itu sudah ke bawah, jadi kita nggak akan terlalu pusing lagi untuk menginstal modul-modul yang memang sudah sering dipakai. Sekarang kita install, lanjutin, I agree aja. Install for just me, recommended. Di destination foldernya ya udah ikutin defaultnya aja. Nanti dia akan melanjutkan proses install seperti ini. Nggak akan makan waktu lama guys untuk installnya. Baiklah, sambil menunggu proses instalasi yang sedikit lagi harusnya selesai ini, begitu kita install Python ini nggak akan secara langsung terkoneksi guys si Telegram bot dengan Python kita. Kita membutuhkan library lagi untuk mengkoneksikannya. Di sini ada namanya Python Telegram Send ini guys ya. Jadi kalian klik aja. Nah, alamatnya di sini guys, GitHub Rahil Telegram Send. Jika kalian memiliki akun GitHub, tolong dikasih star pada developernya karena kita harus menghargai apa yang sudah mereka buat ya guys. Buat kayak gini itu nggak gampang guys. Nah, ini kita
install aja di sistem kita. Ini gua download. Nggak usah download dari sini, nanti kita installnya dari pakai pipnya aja guys, pakai fasilitas dari Pythonnya aja. Kita cek apakah sudah selesai. Nah ini udah kelar, kita chat next. Anaconda, thank you for installing Anaconda Individual Edition. Udah, nggak di uncheck aja, terus kita finish ya. Kemudian kita masuk ke komennya, kita masuk ke Anaconda Command Prompt. Nah ini Anaconda Prompt, jadi kalian ketik aja di start menu anak-anak aja, ketik anak gini nanti biasanya akan muncul. Ini kita pin dulu aja ke start, jangan ke start, pin ke taskbar aja, pintu taskbar, nanti dia muncul di sini, taruh di posisi mana yang kalian suka, kita klik di sini. Nah ini kita tes ya, masuk ke Pythonnya. Oke, berarti kita sekarang sudah memiliki Python di sistem kita guys, Python 388. Oke, sekarang kita akan install si Telegram Send ini ya guys. Kita baca dulu di sini gimana caranya. Masuk ke menu installation. Nah ini kita ikutin aja, sudo pip3 install Telegram Send. Kita nggak perlu pakai sudo karena kita ada di Windows ya. Terus ini juga nggak mesti pip3. Biasanya kalau pip3 gini di sistem kalian itu terinstall 2 versi Python ya, karena memang Python 2.7 itu juga masih cukup populer sampai saat ini. Ini karena di gua udah terinstall, kita langsung aja pip install Telegram Send. Telegram Send, enter. Nah ini nanti otomatis kalau kita menggunakan pip itu segala library yang terkait dengan si Telegram Send ini akan diinstal guys. Ini kita udah kelar install ya, berarti kalau ini kita udah kelar install, kita sudah siap mengkoneksikan Telegram bot dengan rig kita. Oke guys, setelah berhasil kita menginstal Telegram Send, kemudian kita ketikkan Telegram Send configure seperti ini guys. Enter. Please run Telegram Send configure. Telegram Send -- configure. Nah seperti ini. Talk with the bot father on Telegram. Create bot and insert the token. Nah tadi kan kita sudah mendapatkan tokennya ya guys. Sekarang kalian harus koneksikan token kalian yang tadi sudah kita buat di langkah sebelum ini. Masukkan tokennya ke sini guys. Oke, setelah kalian create a bot and insert the token, kalian masukkan tokennya di sini. Enter. Please add Gminer bot on Telegram and send it the password 33593. Berarti kita masuk ke Telegramnya lagi. Kita ketikkan passwordnya di sini guys. Nah oke, udah connect ya. Telegram Send is now ready for use. Nah, di sini juga muncul ya pesan notifikasinya kalau kita telah berhasil mengkoneksikan Telegram Send dengan Telegram bot. Oke, berarti langkah-langkahnya itu aja untuk bagaimana cara kita pertama tadi membuat Telegram bot di Telegram, kemudian kita koneksikan Telegram bot tersebut dengan sistem rig kita ya guys, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Berarti sekarang kita akan masuk ke LAN mining software dulu. LAN mining software ini sebenarnya kalian harusnya udah pada paham ya, terutama yang pakai Gminer kemarin, karena memang untuk versi kali ini, versi aplikasi yang gue buat kali ini masih hanya support di Gminer aja guys. Jadi untuk Gminer itu kalian cukup hidupkan aja seperti ini, pasang dash API, kemudian kalian pilih portnya berapa yang kalian inginkan, nggak mesti sama seperti ini, terserah aja. Nah untuk pemilihan port number itu terserah kalian aja mau berapa. Kalau nggak salah range-nya itu bisa dari 1 sampai berapa ya. Kalian silakan cari informasinya di web. Nanti bisa setelah ketemu kira-kira port number berapa yang kalian mau, tinggal masukin aja di sini. Kalaupun nanti ada bentrok karena si port number tersebut telah dipakai oleh suatu software di sistem kita, pasti nanti akan muncul error guys. Jadi nggak usah takut bikin hang atau apa ya. Paling nanti muncul error, kemudian kita harus memilih port number lainnya yang dirasa bisa dipergunakan. Berarti untuk LAN mining software seperti itu aja, karena memang nggak banyak. Yang jelas kita harus mengaktifkan web API-nya aja. Nah ini baru sekarang kita masuk ke LAN utamanya guys. LAN untuk ngodingnya itu ada di LAN Stats Reporter. Bahasa pemrograman Python memang menurut gua itu menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari bagi siapa aja ya guys. Mau itu yang memang sudah pernah ngoding pakai bahasa pemrograman lainnya, ataupun memang yang masih belum pernah menyentuh hal seperti ini sama sekali. Kenapa cukup mudah? Ini sebelum kita masuk ke codingan intinya ya, ini mau gua kasih contoh sedikit bagaimana kita bisa ngoding di Python itu dengan sangat sederhana. Nah ini adalah salah satu contohnya. Kalau mungkin teman-teman nanti coba explore di bahasa pemrograman lain, seperti misalkan yang sedikit lebih dalam aja, dalam artian kan bahasa pemrograman Python itu kan bisa dibilang high level language ya. Jadi high level language itu adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah bagi kita mata manusia itu untuk menerjemahkannya ya. Nah kalau misalkan low level language itu seperti contohnya kayak assembler, kayak kemarin teman-teman lihat kan bagaimana bahasa assembler itu kan
bagi mata kita itu ini bahasa apa sih, tapi kalau misalkan bahasa pemrograman seperti Python ini, kalau kalian melihat seperti ini aja, print hello world, print itu kan sudah jelas ya, kita akan melakukan mencetak sesuatu, apa yang dicetak ya di hello world ini. Nah kalau misalkan ini kita translate ke dalam high level language, itu seperti misalkan assembler, itu pasti jadinya nggak bakal seperti ini bro, pasti akan lebih ribet kita bacanya. Nah karena itu juga Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk kita memulai ngoding lah ya. Nah ini salah satu contohnya, misalkan gua running aja ini contohnya gua running, tekan aja seperti ini, ketik Python, kemudian panggil filenya. Nah sudah terlihat ya guys, print hello world seperti yang bisa mata kita terjemahkan ya. Print hello world berarti dia akan mencetak hello world. Tapi struktur seperti ini, jika kita terus menganggap remeh bahasa pemrograman yang mudah seperti ini, dalam artian gini, udahlah gua ngodingnya seperti ini aja, gua nggak mau ribet-ribet, nggak mau buat fungsi, kelas dan lain-lainnya, itu menurut gua akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Karena itu di sini udah gua rangkum menurut pendapat gua ya, dan menurut apa yang sudah gua lakukan, itu ada beberapa rule yang harus kita patuhi ketika kita akan mulai ngoding guys, mau di Python ataupun bahasa pemrograman lainnya. Kita mulai dari sini, dari titik ini, terus di sini ada import necessary library. Mungkin kalau di Python kita mau ngeprint tadi nggak butuh import library tertentu ya, nggak kayak misalkan kalian nanti akan mempelajari JavaScript ataupun C++ gitu ya. Kalian mau ngeprint itu harus ngimport library IOStream kalau misalkan di C++ gitu ya. Kalau di JavaScript apa gue lupa. Nah kalau di Python memang tidak perlu seperti itu, tapi paling nggak langkah awal kita harus mengetahui library apa yang kira-kira kita butuhkan untuk program kita dapat berjalan. Yang kedua adalah define necessary variable. Variable itu menjadi hal yang penting, menjadi unit yang penting di suatu bahasa pemrograman guys. Yang ketiga di sini ada define necessary function. Menurut gue segala hal di pemrograman, karena memang pemrograman itu adalah seni untuk mencari masalah sekaligus seni untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika kita akan memecahkan suatu masalah, pasti kita butuh prosedur-prosedur, kita butuh metode-metode khusus dalam memecahkan masalah. Nah metode-metode tersebut kan dinamakan juga sebagai fungsi ya, fungsi untuk memecahkan masalah. Jadi di pemrograman itu menurut gue kita wajib, sekecil apapun unitnya, kita harus memasukkan potongan kode tersebut ke dalam sebuah fungsi. Walaupun di Python tidak perlu harus seperti itu, tapi menurut gua jika kalian akan mempraktekannya seperti ini, membungkus unit tersebut ke dalam sebuah fungsi, nanti kedepannya akan baik untuk kalian sendiri guys, baik itu untuk misalkan readable code gitu kan, coding kalian lebih mudah dibaca, dan untuk hal improvementnya pun nanti akan lebih mudah dilakukan. Kemudian kita harus memilih choose starting point di mana program kita itu akan berjalan, dan setelah itu adalah have fun. Nah ini akan saya contohkan bagaimana contohnya untuk print hello world ini dapat kita bentuk dengan 4 poin, 4 kaidah yang tadi sudah saya kasih tahu guys. Oke, di sebelah kiri ini gue punya file hasil dari perbaikan yang sebelah kanan ya guys. Kalau sebelah kanan ini kan tadi kita hanya print hello world seperti ini. Nah tadi seperti sudah saya kasih tahu, kalau kita tuh harus membungkus apapun perkiraan yang bisa dapat menjadi solusi unit-unit pikiran kita itu ke dalam sebuah fungsi, ke dalam sebuah metode. Misalkan tadi saya bungkus fungsi print ke dalam suatu satuan tugas yang dinamakan say hello gitu kan. Jadi ketika kita akan membuat program itu kan kita ingin memecahkan suatu masalah ya guys. Kalau misalkan kita hanya print hello world gini aja, kita sebetulnya nggak ingin memecahkan apa-apa gitu. Jadi kita di sini harus berpikir kreatif, kira-kira masalah apa yang ingin dipecahkan kan gitu. Nah ini saya sederhana aja, saya terjemahkan, saya ingin ngeprint hello siapa gitu, hello suatu entitas, entah itu entitas nama atau apapun itu ya. Nah karena itu saya bikin di sini menjadi sebuah nama fungsi, yaitu fungsi say hello, di mana say hello itu mengambil parameter yang dinamakan dengan entity. Kemudian saya buat variabel dengan nama message di sini. Variabel message ini akan berisikan nantinya string berformatkan hello yang akan diconcat dengan nilai dari parameter entity. Dan fungsi atau metode say hello ini akan melemparkan hasil akhir atau memberikan return value si variabel message tersebut. Kemudian kita tentukan entry point-nya. Entry point-nya itu ada di main ya, function main. Bila di Python itu entry point-nya biasanya ada di function main. Kemudian kita, apa yang mau saya panggil di sini, hello-nya adalah OS get login, dan kita harus import untuk mendapatkan siapa yang sedang login di OS itu menggunakan library OS guys. Karena itu kita import di sini, import OS, kemudian kita panggil salah satu function dari
library OS tersebut yang dinamakan dengan function get login untuk mendapatkan nama user yang sedang login. Jadi ketika ini saya jalankan di sini, biasa kita ketikkan dulu Python, kemudian diikuti dengan nama filenya, kita X, enter, dia akan menampilkan hello ROG, di mana ROG adalah user login yang terdeteksi oleh library OS get login. Gitu ya guys. Jadi ketika kalian akan memulai ngoding itu kalian harus pikirkan dulu ini apa yang mau gue selesaikan gitu kan. Jadi nanti di situ kelihatan tuh unit-unit processingnya apa aja. Jadi kita nggak bisa ngoding asal ngoding aja guys. Yang ada nanti nggak tahu nggak jelas apa yang kita ngoding. Yang ada malah kita pusing sendiri dan akhirnya kita nggak tertarik gitu kan. Karena sebetulnya kita nggak ingin melakukan apa-apa. Gue cuma pengen keren-kerenan aja nih ngoding, ya nggak bisa gitu juga kan. Kayak kalian menjadi musisi gitu, gue pengen keren-kerenan aja jadi musisi, yang nggak bakal sukses kalian guys. Kalian harus punya visi misi kalian itu ingin jadi musisi itu seperti apa gitu. Nah kemudian nanti kalian akan selami di dalam itu.